Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita bimbingan, hidayah untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjalankan semua sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan saya lagi, Ustadz Eri Abdul Rahim, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kehadiran tamu jauh, tamu kehormatan dari Jakarta, yaitu seorang trainer ruqyah syariah dari Jakarta. Beliau Ustadz Budi atau biasa saya panggil Kang Budi, yang Masya Allah sudah punya pengalaman malang melintang ke berbagai daerah, bahkan ke berbagai negara, sudah sampai Malaysia juga insya Allah membersamai kami. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini ada baiknya kita coba mengambil ya sisi hikmah dari perjalanan beliau menjadi praktisi ruqyah syariah, bahkan sekarang menjadi trainer ruqyah syariah. Ya, gimana kabarnya Ustadz Budi? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Ustaz? Sehat ya. Alhamdulillah. Kemarin naik apa ke sini? Kita beramai-ramai sama kawan-kawan itu naik mobil ya. Sahabat kita ya, ketua Ustadz Rizky. Alhamdulillah dari Bekasi jam 3 sampai sini maghrib. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Ada 4 orang ya perjalanan ke sini, dan sengaja kita undang untuk menjadi salah satu narasumber di acara ruqyah kita ini agar teman-teman di rumah bisa mengambil pelajaran dari perjalanan beliau yang dulunya tidak mengenal dunia ruqyah, kemudian belajar ruqyah dan akhirnya menjadi praktisi ruqyah syariah, bahkan menjadi trainer ruqyah syariah. Nah, ini nanti bisa memotivasi kita, bisa menginspirasi bahwa siapapun bisa belajar ruqyah, siapapun bisa menjadi praktisi ruqyah syariah, dan siapapun mampu menjadi trainer ruqyah syariah. Syaratnya mau belajar, nggak malu, dan mau praktek. Kan seperti itu, Ustaz? Betul, Mas. Oke. Pertanyaan yang pertama yang mau kita tanyakan ini, kapan antum mengenal ruqyah syariah? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'badu, alhamdulillah. Jadi di awal pertama saya mengenal ruqyah itu tepatnya sekitar tahun 2016. Memang qadarullah saat itu saya emang sedang mencari-cari sosok seorang guru ya, dan seorang yang bisa membimbing saya untuk pertama sebenarnya motivasinya itu saya untuk ingin berubah, Ustaz, ingin berhijrah, ingin berubah. Di motivasi awal itu memang seperti itu. Jadi belum ada keinginan untuk menjadi seorang peruqyah. Namun ketika saya mengikuti salah satu training yang qadarullah beliau Ustadz Eri Abdul Rahim sebagai pematerinya. Nah, di situ ketika menyampaikan materi-materi, alhamdulillah, syukurillah, disitulah saya mendapatkan berbagai banyak macam ilmu, berbagai macam banyak manfaat yang di situ banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dan di situ kita bisa amalkan. Dan insya Allah setiap kita seorang muslim insya Allah bisa mengamalkannya dengan mudah, karena beliau memberikan satu-satu materi ya, pemahaman-pemahaman dengan cara-cara yang sangat mudah dan praktis. Insya Allah semua bisa mempelajarinya. Jadi antum pertama kali ikut training memang ikut training dengan saya. Ya. Itu di mana waktu itu? Waktu itu di daerah kota wisata, Masjid Darussalam kota wisata, Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah ya bisa dipertemukan dengan beliau dan menjadi asbab saya dan keluarga ya untuk berhijrah memperbaiki diri ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, jazakallah. Masya Allah. Jadi pertama kali bertemu dengan ikut training ruqyah ya, syariah bersama saya, dan kemudian itu menjadi jalan untuk hijrah. Gitu. Betul, jadi betul sekali. Ini sebetulnya banyak kejadian dari teman-teman yang seperti itu. Makanya kita selalu pernah mengadakan acara itu yang judulnya Sempurnakanlah Hijrahmu dengan Ruqyah Syariah. Betul ya. Karena kadang-kadang memang kita mau hijrah itu jadi susah, jadi berat, jadi malas. Kenapa? Karena ada setan yang mencokok kita, kan seperti itu. Nah, antum cerita tentang bahwa ketika antum memutuskan untuk mencari ruqyah syariah, belajar ruqyah syariah adalah dimotivasi karena keinginan untuk hijrah gitu ya. Betul, betul. Nah, sekarang ini jadi mengembang ini pertanyaannya. Hijrah dari apa?
dulu antum siapa gitu loh, kemudian mau hijrah kemana? Insyaallah ya, ini sebenarnya banyak kisah menarik ya. Yang salah satunya ini ya, yang sangat luar biasa merubah hidup saya ya. Yang selama ini kita anggap hal itu sesuatu yang biasa. Ya contoh kecil ya. Ini bukan contoh kecil, sebenarnya besar juga nih. Pada saat saya mengikuti pertama kajian training ruqyah syariah, ya saya buka ya. Saya tuh masih kondisi pecandu alih hisap rokok. Subhanallah ya. Berapa bungkus? Itu luar biasa ya. Sehari bisa 2 bungkus tadi. 2 bungkus. Ya? 2 bungkus. Dan itu saya anggap biasa saja. Awalnya dianggap merokok ini hal sesuatu yang biasa. Padahal dari situ ketika saya mendengarkan kajian-kajian, beberapa kisah-kisah seseorang yang bertahun-tahun mempunyai keluhan-keluhan penyakit ya, mempunyai keluhan-keluhan permasalahan hidup. Jadi salah satu indikasi seseorang terkena masalah atau penyakit, salah satunya dari dosa itu, Ustaz. Nah, disitulah saya ketika saat itu ya, saya kondisi masih rokok, pas saat jeda istirahat, nah saya masih ngantongin di kantong nih, ya rokok yang terkenal lah. Nah, qadarullah langsung saya remes, saya buang. Walaupun saya belum langsung berhenti total, belum. Tapi setidaknya ada keinginan dari sini. Oh berarti ini ada yang salah. Dari hal-hal terkecil gitu ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang saya harus berhijrah banyak ya. Dari segi tadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya. Dari cara kita bermuamalah ya. Saya sebelumnya berbisnis juga tadi ya. Nah di situ saya masih berhubungan dengan ribawi ya. Terus dalam hal muamalah banyak sekali amalan-amalan saya yang saya anggap itu sebagai amalan-amalan yang membanggakan buat saya pribadi ya. Tetapi ketika kita mengenal ruqyah, di situ dibedah banyak sekali bahwa ya beramal itu perlunya ilmu ya, perlunya ilmu. Makanya perlunya kita sebagai ahli penuntut ilmu ya hendaknya kita mengikuti kajian-kajian ilmu agar kita bisa mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan melalui para asatid. Jadi seperti itu. Salah satunya ya alhamdulillah saya sejak mengikuti kajian ruqyah, salah satu kebiasaan buruk saya merokok, alhamdulillah saya langsung berhenti. Bisa berhenti. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Itu antum berhenti habis acara atau ada jeda? Ada jeda, ada proses. Ada proses. Tapi artinya proses hijrah itu Allah lebih mudahkan. Dan itu prosesnya emang tidak lama, Ustaz. Ya maksudnya kan emang nggak langsung spontan hari itu berhenti. Tidak lama lah, hitungan mungkin beberapa pekan lah, nggak sampai sebulan. Itu antum saya ajarin doa. Doanya yang sampai ingat sama saya, masih ingat saya tuh Ustaz. Iya, doa doa terbebas dari rokok. Nah ini bisa nih, sahabat-sahabat bisa dipraktekkan. Ayo, emang masih terdengar itu sepertinya ekstrim gitu ya. Tapi ini ya Masya Allah, ini buat bagi mereka-mereka yang ingin totalitas ya, berhenti dari kecanduan merokok ya. Salah satunya ini ada satu doa ini, doa yang beliau ajarkan ini. Ini Masya Allah ya, kalau kita mungkin bisa praktekkan gitu ya, dengan emang keyakinan kita gitu ya. Dalam arti seperti ini, kita ketika kita ingin berdoa ingin sesuatu kebaikan itu emang datangnya emang dari hati. Dan itu kita harus siap menerima konsekuensinya gitu kan. Nah ini doanya luar biasa ya. Agak sedikit ekstrim, ini sampaikan apa Ustaz ya? Nah begini, jadi ya Allah, saya berikrar pada hari ini saya akan berhenti merokok. Jika saya berdusta, maka hancurkan bibir saya. Masya Allah. Nah itu salah satu sebenarnya bukan semata-mata mendoakan doa-doa buruk sebenarnya. Ini sebenarnya sebagai motivasi keseriusan kita. Ketika kita hendak memperbaiki diri, emang ada sesuatu yang harus kita maksimalkan gitu ya. Dengan seperti itu insya Allah kita menjadi dorongan buat kita. Oh ya benar nih, walaupun ini kan kadang cuma ucapan ini besar, benar apa enggak nih, tapi setidaknya di situ menjadi motivasi kita bahwa oh ya udah, ketika kita ingin meniatkan sesuatu kebaikan ya emang harus direalisasikan gitu dengan sungguh-sungguh gitu, seperti itu Ustaz. Iya, jadi doa itu kan kita berusahakan dalam training saya itu saya mengajarkan bagaimana supaya kita bisa meninggalkan maksiat dengan doa. Artinya doa itu kan sebagai komitmen. Betul. Sehingga ketika kita sudah berdoa, sudah komitmen, kita harus bersiap untuk memberikan konsekuensi kan. Bahkan sampai kepada konsekuensi terbesar. Bahwa ya Allah, kalau aku masih merokok lagi maka hancurkan mulutku.
Dan Masya Masya Allah ini menjadi motivasi. Jadi ketika kita ngisi training di Malaysia, Singapura, Brunei, itu selalu saya sampaikan kepada jamaah dan itu menyadarkan mereka, oh iya ya, selama ini aku mau berhenti merokok tapi tidak betul-betul mau berhenti sebenarnya. Betul. Kenapa? Karena nggak berani meninggalkan. Betul. Masih coba lagi. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah menarik sekali. Jadi apa pengalaman antum yang sekiranya menarik ya sebelum ikut training sama setelah ikut training? Contohnya gini, kan setiap orang itu punya pengalaman gaib. Betul, iya. Setiap orang punya pengalaman inspirasi tentang apa namanya, tentang kehidupan dia gitu ya, yang berhubungan dengan religius gitu lah. Betul. Kira-kira apa yang antum punya pengalaman yang betul-betul menarik dan ini hikmahnya besar dari antum sebelum ikut training, setelah antum ikut training gitu loh, pengalaman religiusnya itu kayak apa? Jadi ya banyak sekali ya untuk pengalaman ketika kita setelah mengikuti training ini ya. Salah satunya kita mendapatkan ilmu, salah satunya bisa mempraktikannya ya di tengah-tengah keluarga kita, entah itu secara luas di masyarakat. Ini ada salah satu kisah saya ya. Sebenarnya tidak ada cita-cita juga untuk menjadi seorang trainer ruqyah ya. Namun berjalannya waktu ya, kita kan berilmu itu untuk diamalkan ya. Ketika saya sudah sedikit mempelajari ilmu tentang ruqyah syariah, qadarullah waktu itu pernah ketika saya diajak bersilaturahmi ke rumah keluarga kami ya, di salah satu keluarga kami di daerah, sebutkan ya, daerah Banten ya, tapi kita nggak usah sebutkan tempatnya ya, di salah satu daerah Banten ya. Nah, qadarullah setelah saya sampai sana beberapa hari, nah istri ini cerita, jadi ada salah satu sahabat beliau yang sedang sakit. Nah, sahabat istri ya, sahabat sekaligus tetangga sebenarnya. Jadi nggak terlalu jauh juga. Jadi beliau ini menceritakan dari orang tuanya. Emang istri juga belum sempat datang gitu, cuma beliau dapat kabar dari orang tua dan dari orang tua si temannya ini, bahwa sahabat istri ini, beliau ini sakit sudah cukup lama. Kondisinya itu kalau dia ceritakan memang sudah payah ya, kondisinya sudah sangat parah sekali ya. Sakit apa? Nah itulah ketika saya bertanya sakitnya apa ya, ketika ditanya katanya indikasi ke dokter itu emang tidak jelas ya, berubah-ubah ya. Dokter ini bilang seperti ini, yang dokter berubah ke tempat yang lain ya, berbeda ya. Tapi yang ketika saya datangi coba dengan istri, dengan maksud sebenarnya sih awalnya untuk takziah aja San, untuk menengok aja ya, menengok. Ketika kami datang ya itu pun kami diarahkan lewatnya pintunya agak samping. Ini mohon maaf ya, saya sampaikan juga ya, ini soalnya orang tua beliau itu sebenarnya salah satu tokoh di situ. Jadi buat menjaga mungkin menjaga aib juga. Jadi kami lewat belakang, samping. Nah di situ dulu ada orang tua, ada ibunya ya, bapaknya nggak tahu karena itu kalau tahu luar biasa pasti dia akan marah-marah. Jadi bapaknya belum paham tentang belum tahu tentang ruqyah. Jadi untuk menjaga ya kita lewat menghormati lah ya, lewat belakang dulu. Kita bertemu dengan ibunya yang sudah hatinya diberikan Allah lembutan lah ya, bisa menerima kami. Lalu ketemu sama anak kakaknya sama istri beliau. Nah di situ kami datang, ketika melihat kondisinya saya pun kaget San. Usia beliau masih muda pada saat itu, sekitar usia ya dulu 20, sekitar 30-an lah, 30 masih 32 33 lah. Ketika saya datang itu kondisi luar biasa. Kondisinya dalam kondisi berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan untuk berjalan ya, nyender aja nggak bisa San. Dan saya lihat kondisinya itu mukanya memerah, kaki menghitam ya. Kakinya itu seperti kayak akar-akar. Jadi udah hitam-hitam merah seperti apalah. Jadi kalau kita mungkin secara logika mungkin ya, kayaknya sih ini kayaknya berat nih untuk sembuh. Kayaknya berat gitu. Jadi sebetulnya antum dari hati kecil pun merasa itu penyakit berat. Iya berat. Cuma dalam hal ini kita namanya ikhtiar, kita ngobrol. Sudah berobat kemana aja? Sudah kesini. Nah, saya pun spontanitas saja. Sudah pernah di ruqyah enggak? Ruqyah itu apa? Ya saya kasih gambaran sedikit tentang ruqyah. Saya kasih gambaran sedikit ruqyah. Jadi ruqyah itu cuma saya membacakan ayat suci Al-Quran, baca doa-doa kesembuhan. Enggak ada yang lain.
Oh, dia bilang ya sudahlah, saya mah pasrah. Jadi selama ini Gitu. mereka berobat kemana? Yang saya ketahui ya mereka berobat ke dokter sama Kedukun. yang dianggap ya sebagai ya itulah apa orang-orang pintar lah ya. Jadi kondisinya emang sudah parah sekali, Ustaz. Iya. Seperti itu. Lalu ketika pada saat itu saya sampaikan tentang ruqyah syariah, keluarganya pun ya sudahlah, yang penting kami ingin diobati ya. Karena kami sudah lelah sebenarnya. Udah banyak juga biaya yang sudah keluar. Bahkan sebenarnya si pasien ini menganggap beliau tuh sudah saya emang udah mau pamit aja lah. Terakhir beliau di rumah sakit pindah pulang, katanya saya udah kasihan sama keluarga karena sudah banyak waktu dan tenaga dan juga uang ya yang sudah dikeluarkan. Sudah seperti pusasa ya. Tepatnya seperti itu. Lalu ketika saya coba komunikasi ya, lalu saya coba menyampaikan, lalu beliau bersedia untuk diruqyah, lalu bersiaplah saya meruqyah ya. Ketika saya bacakan ayat-ayat sederhana ya, saya baca Al-Fatihah ya, ayat kursi ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, qadarullah, langsung bereaksi. Ya, bereaksi dan reaksi itu dia kerasukan. Kerasukan enggak, cuma dia kayak seolah-olah ada sesuatu yang ya, tetap sih dia dalam kondisi sadar, cuma dia ada sesuatu di sini seperti ada yang menarik gitu. Ya, saya pun menyiapkan kantong kresek. Qadarullah, saya pun kagetnya keluarnya bukannya cairan, mohon maaf ya, biasa kan liur gitu ya, air liur. Ini qadarullah darah kental semua. Darah. Ya, dan spontan saat itu saya hentikan sejenak, saya langsung telepon Ustaz Eri. Karena saya pun karena baru praktek itu ya lumayan takut juga, panik. Takutnya kenapa-napa nih. Ya, beliau agak sibuk, akhirnya tetap dibalas juga. Kata beliau, lanjutkan aja. Itu bagian dari proses dan bagian dari reaksi untuk insya Allah positif nantinya gitu. Dan ketika saya lihat kondisi si pasien pun emang berbeda, Ustaz. Jadi saya takut, tapi lihat kondisi pasien kok malah segar. Ada cahaya berbeda. Keluarganya pun senang. Malah awalnya saya dianggap sakti justru. Lah, kok Kang Budi kok bisaan katanya. Belajarnya di mana? Ini diapain? Lah, kan dari tadi saya cuma membacakan Al-Qur'an. Membacakan doa-doa kesembuhan, nggak ada yang lain. Oh, bisa begitu ya. Nah, inilah sebenarnya buat para dai sebenarnya harus bukan sedikit sebenarnya, wajiblah para dai-dai ini memiliki keterampilan atau ilmu tentang pengobatan. Karena dengan ilmu pengobatan ini menjadi wasilah untuk berdakwah sebenarnya saja. Bagian dari situ. Makanya ketika saya sampaikan seperti itu dan mereka ada reaksi dan mendapatkan progres kesembuhan yang bahkan alhamdulillah saya sudah ketemu, dan sekarang beliau sudah sempurna, sudah sehat seperti biasa. Ketemu masya Allah sudah seperti yang tidak pernah sakit lagi. Alhamdulillah, setelah itu barulah mereka bertanya-tanya, kok bisa saya seperti ini, ya seperti ini, ya. Setelah kita emang sebelumnya kita tanya, ya banyak sekali yang menyebabkan beliau sakit itu sebenarnya banyak ya. Hal-hal yang menyebabkan dia sakit selain emang itu ujian dari Allah, ya seperti itu saja. Tapi berarti salah satu asbabnya dia sakit apa? Sebab mungkin sering ke orang pintar. Nah, yang saya dengar dari beliau ya. Menggali ya, Pak. Beliau itu kan karena kan beliau kan ada orang tuanya kan sebagai salah satu tokoh yang biasa kadang ada orang yang datang memberikan sesuatu amalan ya, semua semacam kayak yang bisa membuka aura lah. Jadi atau dia tokoh masyarakat atau tokoh agama. Sebenarnya di situ tokoh agama sekali tokoh masyarakat gitu. Iya. Jadi masyarakat itu menganggap dia tuh toladan di situ gitu kan. Saudara, dan cuma yang kalau saya lihat sih sebenarnya ya biasa aja. Saya pernah berdialog juga sebenarnya biasa aja gitu kan. Sebetulnya kan seperti itu. Kalau dari kisah ini banyak hikmah yang kita bisa ambil petik Betul. sebetulnya. Yang pertama bahwa salah satu yang menyebabkan orang itu sakitnya akan semakin parah, khususnya kalau gangguan jin adalah kalau dia datang ke orang pintar. Betul ya. Kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang nggak jelas. Nah, betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua bahwa hikmahnya itu seorang dai kalau bisa lah itu dia belajar cara ruqyah. Ya istilahnya Ustadz Budi ini, Kang Budi ini orang biasa kemudian belajar ruqyah dan subhanallah ya masya Allah, Allah kasih kemudahan untuk bisa berdakwah dari sisi itu ya. Betul. Bahkan ini kan hubungannya langsung kepada kesyirikan. Betul. Jadi lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan, menduakan Allah sebetulnya. Makanya kita memotivasi mengajak kepada teman-teman yang ingin berdakwah sebetulnya langsung ke masyarakat. Bahkan Rasulullah SAW itu sebetulnya dalam metode dakwah dia itu mengajarkan bahwa
dakwah yang paling tepat salah satunya adalah dakwah kepada orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu hatinya lembut. Ya. Kita suruh apa dia mau. Iya. Jadi Masya Allah, ini hikmahnya besar. Makanya teman-teman di rumah belajar ruqyah ini jadi motivasi agar kemudian Anda di masyarakat itu menjadi cahaya, menjadi penerang, menjadi setetes air pada saat kering, kerontang, sehingga kemudian kehadiran Anda itu betul-betul menghilangkan haus dahaga. Itu. Ya, seperti ada tambahan tadi yang pada Rasulullah sampaikan selanjutnya, bahwa kita sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya gitu kan. Nah, ini kan sedikit apa yang sedikit saya lakukan kepada sahabat kami ini yang di sana, ya di situ mendapatkan memberikan secercah hidayah buat keluarga beliau ya khususnya ya. Ya alhamdulillah ya, dengan kita mempelajari itu, dan sebenarnya nggak ada istilah sulit sebenarnya ya. Selagi kita ingin belajar ya, mengikut kajian-kajian ilmu, ya Allah akan mudahkan kita untuk bisa mempelajari ilmu, salah satunya pengobatan ruqyah syariah insyaallah. Iya, betul, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kemudian itu kan pengalaman pertama ya. Ya mungkin itu pengalaman yang luar biasa juga karena baru pertama ruqyah langsung reaksi. Iya, lumayan kaget juga itu. Tapi antum saat itu nggak takut? Takutnya khawatir mati meninggal, jadi kira-kira ya atau ada sesuatu yang apalah ya, nanti malah membuat ruqyahnya itu nantinya bermasalah kan. Makanya saya tidak tidak membuat suatu keputusan sendiri ya. Saya pun tetap ya langsung hubungin guru kita langsung ya. Ya sebenarnya itu juga buat teman-teman peruqyah yang baru-baru juga sebenarnya perlu juga seperti itu. Jadinya makanya perlunya kita berorganisasi tadi ya, atau perlunya kita bertalaki ya seperti itu. Ketika ada masalah-masalah di lapangan ya kita tidak bertindak dengan kesukaan kita sendiri. Ya. Jadi perlunya bimbingan dari seorang ustadz ya, seorang guru kita. Jadi seperti itu, alhamdulillah. Antum baca itu cuman ya ayat-ayat sederhana. Ayat sederhana. Emang waktu itu saya belum banyak menghafal ayat-ayat tentang ruqyah, Ustaz. Ya baru itu kita baru menghafal ayat-ayat standar aja. Jadi ayat-ayat standar sekarang. Iya, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Anas, itu aja. Nah, jadi ini sebetulnya motivasi juga bagi teman-teman di rumah yang mau belajar tentang ruqyah. Bahwa ruqyah itu sebetulnya mudah. Kalau mau belajar asal tahu caranya. Contohnya ini ya, pengalaman hidupnya hanya bacakan 5 surat saja, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keajaiban pengobatannya melalui Al-Quran itu sembuh kan gitu. Kemudian antum sarankan dia apa saja? Nah, sehingga kemudian mereka bisa sembuh. Baik. Jadi gini Ustaz, karena sebelum sesi ruqyah ya seperti biasa yang pernah antum ajarkan juga, kita biasanya dianjurkan untuk ibarat dokter mendiagnosa. Nah, di sini dalam arti kita bertanya-tanya ya, secara ringan-ringan aja. Penyakitnya ini sudah berapa lama ya? Terus lalu yang kita lihat, yang reaksi-reaksi yang beliau rasakan, dari kondisi beliau rasakan, saya tanyakan juga apa-apa yang sebelumnya antum lakukan. Jadi beliau ini sebenarnya dalam salah satu daerah itu ada di sekitar tempat kami di Bandan sana ya. Dalam arti ini bukan berarti menyudutkan satu wilayah saja, bukan ya. Ya banyak juga di daerah-daerah lain juga. Intinya seperti ini. Jadi beliau ini salah satu pengamal ya, pengamal zikir-zikir yang sebenarnya ya yang dianggap mereka itu sangat baik itu. Dan yang jadi masalah saya ketika bertanya, beliau ini menyampaikan zikir ini harus dibeli katanya. Jadi ada istilah beli. Jadi dia mau beli dengan zikir, bukan dengan ini. Jadi dia misalkan mau menguasai suatu ilmu, misalkan dia buat membuka aura atau buat penjagaan, dia harus dibeli dengan misalkan baca salah satu misalkan Asmaul Husna misalkan itu ya, atau salawat ya, zikir salawatnya pun salawat banyaknya. Salat yang ditambah-tambah gitu ya, itu harus sekian ribu kali ya. Bahkan saya tanya, lah kalau sudah antum sekian ribu kali, pas masuk waktu qiyamul lail, waktu subuh seperti apa? Lanjut sampai selesai dulu. Nah, disinilah saya bertanya-tanya, kok bisa ya zikir ini bisa mengalahkan qiyamul lail sama sholat wajib, sholat subuh. Jadi kadang sampai lewat karena ingin menyelesaikan itu, Ustaz. Nggak boleh, harus selesaikan zikirnya sampai selesai. Saya bilang, wah ini pasti ada yang salah ini. Niatnya pun berbeda, ya, dibacakannya pun dihususkan, ya, di malam sekian, ya, dengan jumlah-jumlah sekian. Nah itu yang menjadi keanehan-keanehan bagi saya
selama saya ikut belajar kajian tentang ilmu agama gitu ya. Lalu saya sampaikan bahwa hal-hal seperti itu ya perlu diperbaiki amalan-amalannya, ya perlu ditobati ya. Jadi beliau itu secara tidak langsung di dalam jasad itu ada khodam ya. Karena ketika menguasai salah satu amalan itu secara tidak langsung ada perbedaan dari segi psikis, Ustaz. Jadi yang tadinya dianya misalkan ramah ya, terus dia berbeda ya, karena sifat-sifat seperti itu kadang mempengaruhi psikisnya. Misalkan dia merasa dia lebih hebat, merasa dia lebih kuat ya, karena ya menguasai ilmu itu. Makanya ini sangat bertentangan sekali dengan syariat kita, Ustaz ya. Sesungguhnya seperti itu. Makanya saya sampaikan, alhamdulillah beliau bertobat dan alhamdulillah sekarang sudah sempurna ya. Maksudnya sehat kembali dan berhijrah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, jadi sebetulnya zikir-zikir ini tidak ada masalah. Kalau zikir-zikir itu adalah zikir-zikir yang diajarkan dalam Islam dan disunnahkan. Kemudian metode mengamalkan zikir itu juga benar, jadi nggak ditambah-tambah. Nah, yang jadi masalah biasanya orang-orang pengamal ilmu tenaga dalam ini, dia ada menyisipkan tambahan-tambahan pada zikir. Betul, yang pertama. Yang kedua, dia memaksa ya, karena misalkan harus menghabiskan 100.000 kali misalkan. Dan itu diwajibkan harus selesai malam itu juga. Kalau misalnya nggak selesai, maka nanti terbatal dan harus mengulang lagi. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Kenapa? Karena zikir itu sebetulnya bukan satu kewajiban. Zikir itu adalah amalan sunnah yang kalau kita amalkan itu akan menambahkan kemuliaan kita, mendapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan nggak ada masalah. Tapi ketika zikir itu dinominalkan dengan jumlah yang banyak, kemudian dipaksakan menjadi sebuah keharusan, kewajiban untuk mengambil ilmu-ilmu tertentu. Ini yang akhirnya kemudian jadi masalah dan ini menjadi syubhat. Makanya kalau kita baca dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Talbisul Iblis tuh, di situ ada bagaimana iblis itu menggoda. Kan iblis itu punya strategi untuk menggoda semua umat manusia. Betul. Yang kafir godanya gimana, yang muslim, yang maksiat, yang ahli ibadat juga dikasih talbisnya. Nah, dengan apa? Dengan itu zikir-zikir atau amalan-amalan yang tidak ada contoh. Bukan tidak boleh berzikir dengan jumlah yang banyak, tapi tidak diwajibkan. Artinya kalau kita bisa misalkan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai 100.000 kali satu hari, nggak ada masalah, tapi bukan kewajiban. Betul. Besoknya kita hanya bisa 10 kali, nggak masalah. Besoknya lagi bisa 1.000 kali, nggak ada masalah. Jadi bukan menjadi satu amal kewajiban. Yang itu yang akhirnya menjadi masalah. Oke, alhamdulillah. Kemudian setelah antum belajar ruqyah, kemudian akhirnya antum bergabung menjadi tim salah satu komunitasnya. Saya lah di Islah Foundation ya, Indonesia. Kemudian antum berdakwah menjadi trainer ruqyah sudah sampai kemana aja? Alhamdulillah, dengan bergabung bersama Islah ya, di sini kami ya, khususnya saya diberikan kesempatan ya, diberikan kepercayaan ya, bersama kawan-kawan bisa berdakwah ya di berbagai kota ya. Salah satunya pernah ke daerah Sumatera ya, ke Kalimantan ya, dengan keilmuan berhubungan dengan ruqyah syariah aja. Insya Allah di situ dengan memberikan manfaat kepada orang banyak ya, dengan apa yang kita bisa dapatkan dari ilmu itu, kita bisa siarkan kepada umat yang lebih luas lagi, itu akan mendapat pahala yang luas juga di sisi Allah ya, Ustaz ya. Karena bisa memberikan manfaat kepada orang banyak lagi. Itu alhamdulillah saya bisa ke berbagai kota, bahkan pernah alhamdulillah 2 kali ke Malaysia, Ustaz ya. Malaysia ke daerah Selangor, Ustaz ya. Dari Selangor 2 kali ya, bersama beliau alhamdulillah. Bertemu dengan ada kawan-kawan di Islah Malaysia ya. Alhamdulillah di sana kita bisa berukhuwah ya, bersilaturahmi dengan kawan-kawan, bersharing ilmu ya, bersilaturahmi ya. Di situ juga mendapatkan banyak manfaat-manfaat ya, mendapatkan teman-teman baru ya. Alhamdulillah ya, itu nikmat yang luar biasa bagi saya ya, alhamdulillah. Iya, jadi ketika kita mau belajar pada satu bidang,
kemudian kita mau mengamalkannya, mau mempraktekkannya, bahkan mau mendakwahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan peluang kemudahan untuk kita semua. Ya. Ini teman-teman sekalian, ini jadi pelajaran yang sangat luar biasa ya bagi teman-teman di rumah yang hidupnya mau berubah. Jadi kalau mau berubah itu memang harus totalitas. Harus hijrah betul-betul. Tinggalkan dunia masa lalunya, kemudian fokus. Kalau misalkan Anda menganggap bahwa dunia ruqyah ini adalah dunia yang menarik, karena saya katakan bahwa dunia ruqyah ini adalah dunia yang kita langsung berhubungan dengan kesyirikan. Kalau misalkan kita dakwah di masjid-masjid, kemudian kita suruh orang untuk buang zimat misalkan, kita suruh dia meninggalkan ilmu tenaga dalam dia, nggak bakal mau. Tapi kalau dalam dunia ruqyah orang itu kerasukan, orang itu sakit, itu insya Allah akan lebih mudah untuk meninggalkan jimat-jimat itu kan. Makanya kalau misalkan Anda sudah berkomitmen bahwa dunia ruqyah ini adalah dunia yang menarik untuk Anda berkecimpung, memperdalam, kemudian berdakwah dalam dunia ruqyah, Anda komitmen kemudian hijrah, kemudian belajar gitu ya, belajar kemudian ikuti komunitas, maka nanti Anda akan merasakan apa yang sebagaimana dirasakan oleh Ustadz Budi ya, Kang Budi, bahwa Masya Allah beliau diundang ke berbagai kota di Indonesia yang mungkin dulu nggak pernah terbayang bisa ke sana ya. Kalau misalkan melancong mungkin benar. Tapi ini diundang sebagai pembicara sebagai trainer, kan itu sebuah kemuliaan yang Allah berikan ya kepada orang-orang yang betul-betul jujur dan mau belajar. Sampai akhirnya bisa diundang ke Malaysia. Masya Allah. Bahkan pernah juga diundang sama instansi, instansi seperti perkantoran gitu ya. Itu alhamdulillah ya, di situ kita sampaikan di satu forum yang isinya itu orang-orang penting semua gitu, orang-orang hebat ya. Kita sampaikan, alhamdulillah mereka sangat senang sekali, antusias sekali gitu, bahwa ini hal yang luar biasa, dan mereka menganggap wah ini wajib nih, kita harus belajar ini karena di sini banyak sekali faedahnya, manfaatnya luar biasa gitu. Menarik. Jadi sebetulnya kan dengan kita belajar ruqyah, kita tahu tentang diri kita. Betul. Kita tahu bagaimana meruqyah diri sendiri. Betul, kita tahu bagaimana kalau misalkan anak kita sakit apa yang harus kita buat secara Islami dan syar'i. Kemudian kita tahu juga rambu-rambu pengobatan yang boleh dan tidak boleh. Betul. Dan itu paling penting. Karena iblis itu mengutus tentara-tentara terbaiknya ini dalam pengobatan ini agar kemudian umat tersesatkan. Kemudian dengan kita belajar ruqyah, kita banyak kawan, banyak kenalan, dan jaringan kita akan insya Allah lebih luas kan gitu, alhamdulillah. Jadi seperti ini. Berikutnya ini pengalaman yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa ngambil pengalaman inilah ya untuk kemudian menetapkan satu komitmen, keyakinan untuk bisa terjun dalam dunia ruqyah. Karena saya memang dunianya ruqyah, ayo belajar, ayo bersama saya ikut bergabung bersama tim kami insya Allah. Kemudian bagi Anda yang masih ada gangguan, insya Allah kita siap bimbing kan gitu. Betul. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya adalah ketika antum menjadi praktisi ruqyah syariah, bagaimana kondisi kehidupan antum ya, dari sisi religius antum kepada Allah bagaimana, kemudian dari sisi keluarga dengan istri bagaimana, dengan anak-anak bagaimana, kemudian antum dengan masyarakat bagaimana juga. Ini kan pengalaman yang perlu dibagikan kepada teman-teman ya, perubahan apa yang antum rasakan seperti itu. Betul. Jadi begini, alhamdulillah saja sejak saya bergabung ya bersama Islamic Healing, bersama dai-dai komunitas ruqyah syariah, banyak sekali ya. Dan menurut saya ya, ini salah satu nikmat yang paling terbesar, Ustaz. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di situ banyak sekali perubahan-perubahan dalam diri saya ya, khususnya yang dulunya saya menjadi orang yang sangat temperamen ketika ada suatu permasalahan ya, dengan mengikuti kajian-kajian ruqyah, memahami tentang konsep ruqyah syariah, memahami tentang konsep kesembuhan menurut secara Islami. Nah, di situ saya belajar bagaimana menata diri untuk bisa lebih arif ya,
dalam menyikapi satu permasalahan. Dalam hal ini juga dulunya saya sebagai pengusaha ya, yang dulunya sebenarnya sih tahu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan, masalah transaksi-transaksi yang dianggap itu sebagai suatu yang biasa, dan ketika kita memahami tentang ayat-ayat bahwa dahsyatnya sumber-sumber rezeki yang tidak halal yang menyebabkan kita menjadi terjerumus dalam hal maksiat, itulah makanya ayo kawan-kawan bergabung, kita belajar tentang ruqyah syariah, karena di situ isinya enggak semata-mata berkaitan dengan masalah dunia jin aja sebenarnya. Banyak di situ kita belajar bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat, bagaimana kita dalam bermuamalah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara, ya. Kita bisa mulai belajar lagi bagaimana kita bisa menata diri kita, ya, dari hal-hal yang tidak baik menjadi kita lebih baik lagi, ya. Jadi di situ kita memperbaiki di keseluruhan tatanan kehidupan kita, dalam hal ibadah kita, ya, dalam hal muamalah kita dan hal yang lainnya. Itu emang sangat berpengaruh, ya. Di situ malah kita menjadi akan haus akan ilmu agama yang selama ini kita anggap agama itu hanya kita sekedar belajar bagaimana caranya sholat, puasa, ya. Nah di sini ketika kita mempelajari, ya, bergabung dengan para praktisi ruqyah, di situ kita akan haus ilmu, ya. Bagaimana kita sholat yang sesuai dengan sunnah, berzikir sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, bagaimana kita muamalah ketika kita hendak makan, semua itu sudah dituntut, ya, sudah ada tuntunannya dari baginda Rasulullah SAW, dan akan mempengaruhi ketika seseorang yang terkena gangguan jin. Ya, banyak sekali yang saya dapati di lapangan, ya. Ketika saya meruqyah, yang seseorang itu tidak sembuh-sembuh Ustaz, ya. Ketika kita sampaikan tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan beliau, bagaimana tentang kehidupan beragama beliau, yang mereka anggap mereka itu sebenarnya dianggap mereka itu udah menjalankan, udah alim, ya. Saya sudah sholat, saya sedekah, saya baik, sebagaimana. Tapi kok saya punya sakit ini, sihir ini, kok nggak selesai gitu. Padahal sudah berobat berbagai macam para dokter, berbagai macam para peruqyah. Nah, ketika kita gali, ya mereka tidak sadar dengan hal-hal itu yang dianggap sebagai sesuatu yang dianggap mereka itu biasa. Namun disitulah menjadi sumber datangnya permasalahan-permasalahan itu, ya, menjadi sumber sakit itu yang nggak kunjung sembuh. Makanya alhamdulillah dengan belajar ruqyah, kita mengikuti kajian-kajian ruqyah, kita akan totalitas, ya, dalam berhijrah, ya, dalam memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi seorang muslim yang sehat, seorang muslim yang tangguh, seorang muslim yang yang bisa bersosialisasi dengan berbagai macam kalangan, seperti itu Ustaz. Ada seperti itu. Pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang belajar ruqyah, dari pengalaman mereka, salah satu yang sangat nikmat itu katanya mereka jadi tahu rasa nikmatnya ibadah. Nah, Masya Allah, betul, sangat sekali berbeda sekali, ya. Karena itu motivasinya berbeda, Ustaz. Ya. Mungkin dulu kita misalkan mau sedekah, niatnya ingin Allah lipat gandakan, ya. Emang salah satu seperti itu. Cuman kalau ketika kita berniat untuk semata-mata ikhlas ridho Allah karena nikmat Allah yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita, itu akan sangat berbeda ketika kita menikmatinya dengan seperti itu. Ya, berbeda dengan orang yang ketika beribadah memotivasi untuk hal-hal keduniawian aja. Ya. Itu sangat berbeda dengan kita beribadah dengan ikhlas, dengan niat untuk sebenarnya mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak, Ustaz. Ya, salah satunya nikmat hidayah ini. Masya Allah, nikmat iman seperti ini, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, ya teman-teman sekalian, alhamdulillah kita banyak sekali mendapatkan manfaat dari kisah Kang Budi, Ustaz Budi, ya, yang from zero to hero nih. Dari nol sampai akhirnya menjadi hero, bisa berdakwah ke luar negeri. Ini kan bukan sesuatu yang remeh, kecil, ya. Mungkin orang orientasi di kepalanya bagaimana saya bisa berdakwah di kota Bandung, bagaimana saya bisa berdakwah di Jakarta. Tapi Masya Allah, dengan kita belajar ruqyah syariah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan peluang untuk bisa berdakwah sampai ke luar negeri. Ya, tentu ini bukan suatu kebetulan, tapi ini skenario Allah yang diberikan kepada orang yang punya komitmen dan mau belajar. Dan ingat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
innallaha yu'tid dunya ma yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'tid din illa liman ahabba faman atahu Allahu din faqad ahabba. Sesungguhnya Allah akan memberikan nikmat dunia kepada siapapun, baik yang dicintai ataupun yang tidak dicintai. Wala yu'tid din illa liman ahabba. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan nikmat din, hidayah, iman, Islam itu hanya kepada orang-orang yang dicintai. Faman atahu Allahu din faqad ahabba. Maka barang siapa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, iman, Islam, itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang dicintainya. Maka bagi teman-teman sekalian yang ingin menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada perubahan pada dirinya dari yang dulu tidak mengenal Allah kemudian mengenal Allah, dari yang dulunya amalnya biasa-biasa saja, ibadahnya hanya sebuah rutinitas lewat saja, menjadi sebuah ibadah yang dirasa nikmatnya, sehingga kemudian ibadah itu terasa seperti sarapan, seperti makanan, nutrisi, yang kemudian semakin kita kuatkan ibadah, semakin nutrisinya kuat gitu ya. Masya Allah, jazakumullah khair kepada Kang Budi yang sudah share. Insya Allah nanti satu hari kita akan undang lagi. Mungkin kita bincang tentang fokus di pengalaman ruqyah syariahnya selama menjadi praktisi ruqyah syariah dan menjadi trainer ruqyah syariah. Baik teman-teman sekalian, jazakumullah khair. Bagi Anda yang tertarik dengan channel ini, dengan tema ini, jangan lupa dukung, subscribe, kemudian share, dan kemudian komen dengan komentar yang baik. Dan bagi Anda yang punya pengalaman yang tidak kalah menariknya dengan Ustadz Budi, silahkan komentar. Kita siap undang Anda untuk kesini untuk kemudian memberikan edukasi, kisahnya, agar kemudian menjadi inspirasi kehidupan bagi orang banyak, dan insya Allah ini menjadi pahala zariah. Dan Kang Budi merupakan orang yang pertama ini, beliau mendapatkan pahala zariah dari orang-orang berikutnya, masya Allah. Jazakumullah khair Kang. Budi, semoga kembalinya nanti ke Jakarta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan terinspirasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.